Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama kami di Habi Official. Salam hormat dari kami. Hari ini kami ada salah satu motivator yang hadir di studio podcast kami. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan motivasi kepada kita semua, khususnya di kalangan mahasiswa, karena beliau salah satu dosen juga di salah satu kampus di Kota Batam. Inilah dia, Ibu Nur Latifah. Selamat datang, Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih Bang Hasan. Iya, sama-sama, Bun. Beliau ini salah satu motivator kita semua, khususnya saya pribadi. Ya, selalu mengingat beliau ya. Ketika kuliah, beliau sering memberikan motivasi, semangat, sehingga saya bisa mendapatkan gelar S1. Ya mudah-mudahan teman-teman yang lain juga seperti itu juga. Amin. Oke, baik, Bun, mungkin sedikit saya, nggak usah banyak-banyak. Ya, nggak usah banyak-banyak ya. Iya. Ini Bunda ini kan salah satu, kalau menurut saya itu kan salah satu motivator yang selalu memberikan semangat kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa yang mulai down ketika banyak masalah, kemudian baik di rumah maupun di kampus, Bunda selalu memberikan motivasi. Kira-kira gimana sih triknya sehingga mahasiswa itu senang sama Bunda? Oh gitu ya, Alhamdulillah ya. Baik Bang Hasan, terima kasih. Pertama Bunda mengucapkan dulu terima kasih atas pujiannya dan atas itu sebenarnya doa buat Bunda ya. Kalau tadi Bang Hasan menanyakan gimana sih triknya, sebenarnya kita kalau Bunda sih nggak punya trik, cuman satu prinsip Bunda adalah mahasiswa yang datang, yang membawa dirinya berniat baik, bergabung di STAI Ibnu Batam itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang harus kita sayangi. Ya, betul. Mereka semuanya punya hak dan kewajiban yang sama, punya hak untuk diperhatikan tanpa kecuali ya, tanpa kecuali. Nah kalau Bunda banyak yang bertanya, gimana sih caranya? Kok banyak mahasiswa yang dekat sama Bunda ya? Alhamdulillah. Kuncinya satu Bang Hasan, hati. Betul, betul. Dengan hati itu. Kadang Bunda juga sebenarnya secara pribadi sih tersanjung ya, karena terharu, karena tersanjung. Walaupun nampak kalau orang yang tidak mengenal secara dekat mungkin ngerasa Bu Latifah ini sangar ya, Bu Latifah nih mengerikan lah, takutlah kita dekati. Mungkin yang ada sebagian mahasiswa mungkin yang berprinsip gitu. Tapi kalau memberi motivasi itu memang sudah menjadi tujuan dan sudah menjadi sesuatu yang rasanya harus saya lakukan untuk mahasiswa, menjadi kewajiban. Sayangkan selalu Bunda sampaikan ke mahasiswa bahwa niat mahasiswa datang bergabung ke Ibnu Sina pasti tujuannya satu dong. Saya ingin mencapai gelar, saya ingin wisuda, saya ingin mencapai gelar sarjana di STAI Ibnu Sina Batam. Nah kalau tiba-tiba di tengah jalan ada yang punya masalah dan memutuskan untuk udah deh saya mau berhenti lah, saya mau cuti dulu lah. Nah kalau sama Bunda kadang ada yang nelpon ya Bang ya, ada yang nelpon, Bun pengen cuti, gimana prosedurnya? Nah itu kalau lewat WA biasanya Bunda nggak tanggapi dulu, Bunda cuman bilang ayo kita jumpa yuk, ayo ke kampus. Bun saya nggak ada waktu, ayo ke rumah. Kalau nggak ada waktu ke kampus, ayo ke rumah. Kenapa Bunda tidak menanggapi di lewat WA? Karena Bunda pengen memberi masukan. Rasanya kalau face to face itu akan lebih nyaman dan mahasiswa biasanya lebih berpikir lagi. Dan bisa kita berbicara panjang lebar ya kan Bang ya. Kalau lewat WA mungkin terbatas. Nah kadang ada yang gitu Bunda sampaikan. Bunda tidak mengajak mahasiswa yang bersangkutan bahwa ayo kuliah jangan sayang lo gini, enggak gitu. Bunda sampaikan bahwa kalau cuti boleh, tetapi sebelum memutuskan mengambil cuti, ayo coba bayangkan coba di saat teman-teman wisuda dan kita berada di tengah-tengah wisuda itu, salah satu peserta wisudawan itu adalah kita, dan di tengah-tengah prosesi pemindahan kunci itu ada kedua orang tua kita di situ. Terbayang nggak gimana perasaannya? Iya, betul, betul. Itu. Nah itu yang kadang membuat mahasiswa berpikir dan akhirnya
tidak sedikit yang akhirnya mengambil keputusan untuk tidak jadi cuti, Bang. Alhamdulillah. Itu. Iya, iya. Eh, Selama ini nih kita tanya-tanya ke perkembangan STAI Ibnu Iya, Sina, bagaimana perkembangannya saat ini ya. Ya, di satu sisi ya eh, penyebaran COVID-19 ini juga sampai sekarang udah macam-macam COVID. Iya benar. Mungkin perkuliahannya seperti apa? Oh, Mungkin iya. bisa dijelaskan sedikit, Un. Oke, Bang Hasan. Bang Hasan ini luar biasa loh ya pertanyaannya ya. Dari trik sampai COVID yang masih kita alami sekarang ini ya. Kalau kita pembelajaran melalui via daring, itu sebenarnya lebih banyak dituntut ke dosennya. Bagaimana supaya memperlakukan pembelajaran itu menjadi tidak sesuatu yang membosankan. Jadi kita dosen itu lebih ke bagaimana sih strateginya agar pembelajaran ini tetap bisa berjalan dengan baik. Jadi kita harus lebih fokus ke strategi apa ya yang harus kita terapkan. Seperti apa sih triknya, dan Bunda rasa masing-masing dosen punya itu dan harus punya itu. Karena kalau kita via daring bisa dibayangkan, kita berbicara lewat via Zoom tanpa harus dengan terbatasnya waktu, dengan terbatasnya segala kondisi mungkin. Saat kita berdiskusi sama mahasiswa, tiba-tiba sinyal kurang bagus, kan terganggu. Nah, itulah kita dituntut sebagai dosen untuk memiliki trik-trik. Kalau Bunda pribadi selama daring ini melakukan pembelajaran itu nggak perlu lama-lama gitu. Kenapa nggak perlu lama-lama? Yang penting ada hal-hal kita langsung ke poin-poin yang memang penting supaya mahasiswa juga tidak boring, tidak bosan, dan tetap bisa bersemangat kuliahnya. Dan alhamdulillah STAI Ibnu Sina Batam udah berapa tahun ya? Ini jalan ke tahun ketiga ya Bang ya. COVID itu alhamdulillah kita perkuliahan masih berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan penerimaan mahasiswa baru pun alhamdulillah kita boleh dikatakan grafiknya masih meningkat. Iya. Mohon doanya ya. Ini kita lagi penerimaan mahasiswa baru. Oh, lagi penerimaan mahasiswa baru. Iya. STAI Ibnu Sina ya. Iya, mohon doanya sebagai alumni bisa bantu promosi. Amin, siap. Kira-kira nih ada nggak batas waktu agar teman-teman atau adik-adik mahasiswa bisa tatap muka secara langsung, proses pembelajaran secara tatap muka? Kira-kira ada nggak waktu yang ditentukan? Belum sih. Belum. Kalau kita memang ketua STAI kemarin kita belum berani mengambil keputusan. Memang sepenuhnya kita ikut aturan aja gitu. Biar apalagi kita lembaga pendidikan ya Bang ya. Pertama kita lembaga pendidikan, yang kedua memang kita lembaga agama Islam. Tentu kita lebih berhati-hati. Istilahnya kita ikut ajalah aturan pemerintah. Walaupun mungkin kita tetap prioritas ke perkembangan perkuliahan mahasiswa. Tapi kalau misalnya ada mata kuliah yang berupa praktek yang mungkin tidak maksimal untuk mahasiswa lakukan via online, itu masih kita boleh kok. Boleh tatap muka tetapi dengan tetap mengikuti prokes. Mungkin 15 dulu, dibatasin jumlahnya, waktunya. Untuk yang mata kuliah prakteknya masih bisa kita jalankan. Gitu Bang. Oh, ya. Ini kan sebentar lagi ini kita memasuki bulan suci Ramadan nih. Kira-kira apa sih planning dari kampus STAI Ibnu Sina Batam kepada mahasiswa untuk menjalankan program-program, entah program dakwah dan lain sebagainya? Oh iya betul. Nah Bang Hasan juga pasti tahu sebagai alumni udah pasti tahu ya, menjelang bulan puasa Ramadan itu, selama bulan Ramadan kita memang menerjunkan mahasiswa kita ke masyarakat. Ke masyarakat. Ya, dengan kegiatan akhir ya, yang kegiatan akhir itu berbentuk kuliah kerja nyata. Jadi memang KKN kita di STAI Ibnu Sina Batam itu kita lakukan di bulan Ramadan, Bang. Nah, nanti program-program kerja di KKN itulah yang memang lebih ke pelaksanaan bulan suci Ramadan, mungkin begitu. Nah, ini satu lagi nih. Ini mungkin yang terakhir nih, Bun. Boleh. Zaman kami itu kan KKM, sekarang diganti kayak KKN. Nah, ini kira-kira bagaimana sih prosesnya gitu? Mantap ya Kuliah kerja pertanyaannya. mahasiswa kayak kuliah kerja nyata. Sebenarnya sama ya. Ya, sebenarnya sama mungkin. Ya, berapa tahun belakang itu kan kita memang memakai KKM. Waktu itu zaman apa ya? Lagi
kurang ininya apa ya istilahnya nepotisme ya, komunisme itulah yang kemarin kita pikir aduh kalau orang-orang awam yang tidak mengerti KKN itu kan lagi marak waktu itu ya istilah KKN juga. Nah akhirnya ketua pada waktu itu zaman itu Pak Heru ya ketuanya mengambil keputusan untuk yuk kita ganti aja menjadi kuliah kerja mahasiswa karena memang yang terjun ini adalah kegiatan bagaimana sih mahasiswa dituntut melakukan kegiatan akhirnya. Nah kalau sekarang kembali lagi ke KKN akhirnya kita pikir lagi ketua ngambil kebijakan lagi toh yang memang ditentukan dari dulu lah namanya perkuliahan itu pasti ada namanya KKN ya kuliah kerja nyata memang tidak ada secara tertulis sih harus ini cuman memang keputusan institusi aja toh balik lagi sekarang jadi KKN ya itu setelah kita pikirkan mungkin lebih baik kita seperti yang lain aja kembali lagi ke kuliah kerja nyata dengan berharap mudah-mudahan mahasiswa kita lebih bisa menunjukkan kerja nyatanya lebih bisa bermanfaat lebih bisa membawa nama lembaga nama institusi dengan baik ke masyarakat gitu Bang Ya, soalnya memang khususnya di Kepri ini ketika KKM itu kan unik namanya unik ya. iya betul Karena di instansi atau di kampus-kampus lain itu kan KKN. KKN benar. Nah, cuman di STAI Ibnu Sina saja yang KKM kuliah kerja mahasiswa. Ya, itu hebatnya STAI ya. Hebatnya. Nah, jadi mungkin itu saja Bunda. Oke, baik. Tadi kan saya juga tentang bagaimana temanya tadi kita tentang trik ya. Nah, satu hal yang ingin Bunda sampaikan. Pertama, Bunda ingin mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa semua, mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam yang begitu luar biasa, terutama mahasiswa-mahasiswa yang memang mungkin merasa dekat ya sama Bunda. Bunda selalu ingatkan bahwa sebenarnya seluruh mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban yang sama, mempunyai hak untuk diperhatikan, mempunyai kewajiban untuk menjadi mahasiswa yang memang terbaik lah gitu. Memang inilah tujuan saya kuliah. Nah, saya harus kuliah dengan baik. Makanya bagi masyarakat di luar, Bapak Ibu mungkin yang punya anak yang belum mengenal STAI, maka ayolah gabung ke STAI Ibnu Sina Batam. Ayo daftarkan anak Bapak Ibu ke STAI Ibnu Sina Batam karena di STAI Ibnu Sina Batam memiliki dosen-dosen yang berkompeten di bidangnya. Fasilitasnya juga sudah alhamdulillah ya luar biasa perkembangannya. Akreditasinya juga sudah akreditasi B, institusi B. Dan satu lagi di STAI Ibnu Sina Batam insya Allah kita menunggu dengan penuh cinta. Ya, bagus. Ada berapa jurusan? Kita ada jurusan, ada prodi, ya betul. Jadi kita ada jurusannya gitu. Benar sekali, bagus Bang Hasan. Makasih Bang Hasan ya. Di STAI Ibnu Sina Batam itu ada 3 prodi ya. Pertama itu ya prodi Pendidikan Agama Islam. Nah yang kedua prodi Hukum Ekonomi Syariah. Yang ketiga yaitu Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, kalau PAUD sama PAI itu nanti gelarnya SPD, Sarjana Pendidikan. Sementara untuk Hukum Ekonomi Syariah itu gelarnya SH. Iya. Dan sekarang kita juga ada untuk kelanjutan yang mau menjadi advokat mungkin. Ya, lagi dibuka. Iya, lagi dibuka. Itu khusus. Salah satunya Bang Anas. Itu dia. Ini sekarang salah satu lagi dibuka pendaftarannya, tapi khusus untuk jurusan Hukum Ekonomi Syariah, khusus SH. SH di luar pun yang di luar alumni STAI yang mau bergabung silahkan. Yang penting dari sarjana S1 SH, sarjana hukum. Oke, baik itulah tadi apa yang telah disampaikan Bunda Latifah, Nur Latifah selaku pengurus STAI Ibnu Sina Batam. Bagaimana triknya, caranya sudah disampaikan, dan bagi teman-teman atau adik-adik yang baru tamat sekolah ya Bu. Iya benar. Tamat SMA, SMK, iya. MA mungkin bingung mencari kampus. Iya betul. Kira-kira kampus mana yang cocok untuk melanjutkan pendidikan tinggi menjadi seorang mahasiswa, bisa juga nanti buka saja di websitenya STAI Ibnu Sina. Siakat ya Bu. Iya ada di Siakat website lainnya. Ya di website STAI Ibnu Sina pasti. STAI Ibnu Sina Batam. Ya. Nah, jadi mungkin itu saja teman-teman, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin kalau perbincangan kami ini ada
kata-kata yang mungkin kurang menyenangkan di hati teman-teman semua, kami mohon maaf, beribu-ribu maaf. Akhirul kalam, nun wal kalami wa mayasturun, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam hormat kami dari Habib Official. Terima kasih.